Di sebuah desa yang tampak tenang, seorang pria terjebak dalam perjanjian gelap demi kekayaan. Tapi setiap rupiah yang ia genggam, ada nyawa yang harus dibayar. Dan saat waktunya menagih, makhluk penunggu mulai keluar dari kegelapan. Angin malam berhembus pelan ketika Raka menuruni bus tua di pinggiran sebuah desa terpencil. Langkahnya berat, matanya memandangi papan kayu lapuk bertuliskan Desa Sendang 9. Dari kejauhan, terlihat rimbun pepohonan dan kabut tipis yang menggantung di atas sawah. Suara gemericik air terdengar samar, bercampur aroma tanah basah. Raka datang bukan tanpa alasan. Adiknya, Arif, menghilang 2 minggu lalu setelah mengabari bahwa ia mendapat pekerjaan mengurus kebun di desa ini. Telepon terakhir yang Raka terima berisi suara Arif yang bergetar. "Kak, kalau aku nggak pulang 3 hari lagi, cari aku di Sendang, yang ada 9 pancuran." Setelah itu, telepon terputus. Desa Sendang 9 tampak asing bagi Raka. Warga menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan antara curiga, takut, dan enggan bicara. Ia mencoba bertanya pada seorang ibu tua yang sedang menjemur padi. Namun wanita itu hanya berbisik, "Kalau kau sayang nyawamu, pulanglah sebelum malam. Di sini, Sendang itu bukan tempat orang kota." Raka menginap di rumah Pak Dargo, seorang pria paruh-baya yang menjadi kepala dusun. Malam itu, sambil menyesap kopi, Pak Dargo bercerita dengan suara pelan. "Sendang 9 bukan sekadar mata air. Itu tempat pesugihan. Orang-orang datang untuk kaya, tapi setiap kemewahan dibayar dengan tumbal. Tumbal yang dimaksud, kata Pak Dargo, bukan sekadar hewan, kadang nyawa manusia." Dan menurutnya, sejak 2 minggu terakhir, Sendang itu memanggil seseorang dari luar desa. Raka merasakan darahnya berdesir. Pagi hari, Raka memutuskan mencari Sendang itu. Ia mengikuti jalur setapak yang menembus hutan bambu, ditemani suara dedaunan yang berdesir pelan. Di tengah perjalanan, ia menemukan kain robek bercorak kotak-kotak yang dikenalnya kemeja Arif. Jalan menuju Sendang makin aneh. Raka merasa seperti terus berputar di jalur yang sama, meski ia yakin sudah berjalan lurus. Sesekali, terdengar suara tawa anak kecil, tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Di antara pohon-pohon besar, samar-samar terlihat sesosok bayangan tinggi kurus dengan kepala tertutup kain merah. Akhirnya, ia sampai di sebuah tebing kecil. Dari atas, terlihat Sendang dengan 9 pancuran yang mengalir jernih. Airnya memantulkan cahaya kehijauan, seolah menyimpan sesuatu di dasarnya. Raka menuruni tebing itu dengan hati-hati. Di tepi Sendang, ia melihat jejak kaki yang menuju air. Jejak itu berakhir di permukaan, tanpa tanda keluar. Tepat di saat ia ingin turun, seorang kakek bongkok muncul dari balik pepohonan. "Kalau kau mencari adikmu, jangan lewat pancuran ke-7. Itu gerbangnya," ucapnya dengan suara serak. Sebelum Raka sempat bertanya lebih lanjut, kakek itu menghilang di antara kabut. Pak Dargo akhirnya mengakui bahwa malam itu akan ada ritual pesugihan di Sendang. Ia memohon agar Raka tidak ikut, namun tekadnya sudah bulat. Menjelang tengah malam, Raka menyelinap ke hutan, berbekal senter kecil. Dari balik semak, ia melihat belasan orang berkumpul di sekitar Sendang. Mereka berpakaian hitam, membawa sesaji, kepala kambing, kembang 7 rupa, dan kendi berisi darah. Seorang lelaki berkerudung kain merah berdiri di tengah lingkaran. Mungkin inilah pawang pesugihan itu. Pawang itu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang Raka tak mengerti. Dari pancuran ke-7, muncul gelembung besar. Perlahan, air berubah hitam, dan dari dalamnya muncul sosok tinggi, berkulit pucat, bermata merah menyala. Nafasnya berembus seperti angin dingin, dan setiap orang yang ada di sana menunduk, tak berani menatap. Pawang mengumumkan bahwa malam ini, perjanjian membutuhkan tumbal manusia. 2 pria bertubuh kekar menyeret seseorang dari balik kain penutup. Jantung Raka serasa berhenti. Itu Arif, mulutnya disumpal kain, matanya memohon pertolongan. Tanpa pikir panjang, Raka menerobos kerumunan. Semua orang terkejut, namun Pawang hanya tersenyum. "Kau ingin menggantikan adikmu? Baik. Dia bebas, tapi kau akan jadi milik Sendang." Raka menolak, mencoba melawan, tapi 2 pria tadi menahannya. Air Sendang bergolak, tangan-tangan pucat keluar dari permukaan, meraih kakinya. Arif berteriak, namun seorang warga menariknya menjauh. Di detik terakhir, kakek bongkok yang pernah ditemui Raka muncul lagi.
Ia melempar segenggam garam dan bunga kuning ke dalam pancuran ketujuh, membuat sosok dari air itu mengaum kesakitan. Raka terlepas, tapi pawang menjerit marah, memanggil penunggu sendang dengan mantra lebih keras. Hutan bergetar. Pohon-pohon melengkung seolah ditekan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kabut semakin pekat, dan suara jeritan bercampur tawa bergema di seluruh penjuru. Kakek bongkok memaksa Raka dan Arif lari, sementara ia menahan pawang dengan tongkat bambu yang ujungnya berapi. Mereka berlari menembus hutan, diikuti suara langkah dan desisan yang semakin dekat. Sesekali, bayangan tinggi dengan mata merah melintas di samping mereka. Arif hampir terjatuh, namun Raka menariknya lagi. Saat sampai di tepi desa, ayam jantan berkokok tanda fajar mulai tiba. Bayangan itu berhenti mengejar, menghilang di antara pepohonan. Pak Dargo menjemput mereka di perbatasan desa, wajahnya pucat. Ia berkata kakek bongkok itu adalah bekas penjaga sendang yang membelot, mencoba memutus siklus tumbal. Namun, ia tak pernah kembali dari hutan malam itu. Raka dan Arif meninggalkan desa Sendang 9 pagi itu juga. Namun, sebelum naik bus, Raka melihat sesuatu di kaca jendela. Bayangan tinggi kurus dengan kain merah, berdiri di ujung jalan, menatapnya tanpa berkedip.